Alhamdulillah bil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada hari ini masih diberikan kesehatan pada kita untuk mencari pengetahuan-pengetahuan tentang agama kita yang dasar, pendidikan agama Islam ya, basic utama dalam kehidupan adanya agama Islam. Ilmu apapun harus didasari dengan agama supaya berkah ya. Jangan sampai melupakan agama. Karena agama adalah tiangnya hidup kita, satu-satunya yang menjadi penuntun kita dunia akhirat itu adalah agama. Akoma itu berdiri, berarti agama adalah pendirian. Jadi harus sesuai pendirian kita, jangan sampai berbeda-beda ya. Satu agama tetap satu agama sampai akhir hayat. Inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah. Kita akan bahas nih. Yang terutama kisah nasihatnya Luqman. Salawat dan salam kita aturkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, seluruh pengikut-pengikutnya. Mudahan kita bagian dari umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, pada pekan lalu kita bahas tentang jati diri Luqmanul Hakim. Ya, masih ingat gak siapa Luqmanul Hakim itu? Keturunan mana? Usianya berapa? Kerjaannya apa? Yuk, raise hand yang masih ingat. Atau ditanya? Saskia Rayi bingung nih. Coba ditanya Saskia Rayi. Pekerjaannya Luqmanul Hakim yang kamu ingat apa waktu pekan lalu? Luqmanul Hakim. Pengembala domba. Penggembala domba. Ada lagi Domba. yang lain? Rati? Ada lagi? Tukang kayu kerjaannya. Terus sebagai apa lagi? Hakim. Ya, kodi itu kerjaannya. Nah, keturunan dari mana asalnya tuh? Luqmanul Hakim. Orang mana asalnya? Sudan, Pak. Sudan. Sudan, orang Sudan. Usianya berapa tahun tuh? Sama kayak Nabi Adam kayaknya tuh usianya tuh, panjang tuh. Berapa tahun tuh? 1000 tahun. Tahun. Nah, bagus, 1000 tahun. Hewan yang ada di kisahnya Luqmanul Hakim hewan apa namanya? Coba Fatih, ingat nggak? Lupa, Pak. Lupa. Vinka, Erlin, hewan apa yang ada di kisahnya Luqmanul Hakim? Keledai. Keledai. Ya, alhamdulillah masih ingat keledai. Sama domba. Keledai. Nah, domba. Domba itu apa pekerjaannya? Luqmanul Hakim ketika kecil menggembala domba, tukang kayu. Nah, itu. Bagus. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kira-kira apa aja pesan-pesan Luqmanul Hakim untuk anak, untuk masyarakat, untuk umum. Kita akan bahas ini satu-satu. Nah, sebelumnya kita di sini ada surat Luqman yang akan kita bahas lebih dahulu.
Surat Luqman itu di dalam Al-Quran surat ke 31 ya. 31 apa 32 gitu. Sedikit lupa deh Bapak. Surat Luqman namanya. Nah, ini ayat-ayatnya akan kita bahas. Jadi kalian akan bergiliran membaca ayat ini satu persatu. Baik, dari yang pertama dulu Bapak suruh baca M-Fatih. Coba dibaca ayat 12-nya. Ya, yang lain simak, di mana salahnya nanti kita betulkan. Ayo. Mana Fatih? Ilam nihi Fatih ngilang ya Fatihnya. Ratih deh, Ratih. Dibaca ayat 12, coba. Ayo, Ratih. Ganti sama Ratih. Ada nampak ayatnya di depan? Ratih bisa baca? Coba mikrofonnya dibuka dulu. Ataina Luqman hikmata aniskurillah wa man yaskur fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Makasih. Bilqis, lanjutkan ayat 13. Wa idza qala Luqmanu li'ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Terima kasih. Nah, ini bacanya libnihi ya. Wa idz qala Luqmanu libnihi. Bukan liubnihi, libnihi. Saskia Rai, coba lanjutkan. Ayo, Saskia Rai, buka mikrofonnya. Wa wasainal insana biwalidihi hamalatuhu ummuhu wahnan wala wahnin walisaluhu fi amain ni anishkur li walidayka. Dikit lagi. Ilal musir. Ilayyal Musir. masir. Oke, berikutnya Natasha. Wa innaha Ya.
in Wa hada in ka ja. Ini lihat nih, ja, huruf ja. Wa in ja. Coba. mana Pak? Wa in jahadaka. Nah, ayo. Wa in jaya hada ka ala atusyrika bima laisa laka bi ilmu falat tuti'hum Huma. waso huma fi dunya Ma'rufa. ma'ruf wa utabi Wattabi. wa tabi sabi apa sih? Gak kelihatan. Sabila mana anaba ila summa ila Ilayya. ilayya marji'ukum biku apa sih? Biku ini ya Pak? Fa'unabbi'ukum Bima kutu tak malun bima kuntum ta'malun. Nurdiana, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunai innaha itakumis kolahab batim min khardali fataku fi rotin au fis samawati au fil ardiyati Allah innallaha latifun khabir. Terima kasih. Muhammad Fikri. Muhammad Fikri. Ya bunayya bibi sholawako wa mur bil ma'rufi wan ha'anil nakari wasbir ala ma aso baka inna jalika min umur. Terima kasih. Hasan. biar Nah, Hasan, buka mikrofonnya. Hasan, oh Hasan. Nggak dengar.
Coba Alfidan. Alfidan, dengar nggak? Nah, ayo baca. Wala tusoir. Wala tusoir kalina wala tamsi ardi maro'an la yuhibbu ula Mukhtalin fakhur. Terakhir coba Raka dah. Raka Haidar. Udah. Alfidan udah. Ayo Raka. Terakhir Raka. Waqsid fi mas'ika wa udud min sahu wagdud min sautika inna anakara aswatilas sautul hamir. Bagus. Oke, terima kasih anak-anak. Ini enggak semua ayat yang kita baca, ada beberapa yang ke bawahnya. Ini masih ada 7 menit lagi, kita bahas sedikit. Diperhatikan di sini ya. Jadi kesimpulan dibagi 3 nasihat-nasihat Luqman untuk umum, kemudian untuk anak dan untuk masyarakat. Nah, ini untuk nasihat kehidupan masyarakat. Kemudian terakhir ini untuk ada ayat itu ya. Nah, kita ini dulu nih. Pertama, nasihat-nasihat umum dari Luqmanul Hakim. Senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, orang tua itu siapa? Di sini orang tua itu terutama ibu yang mengandung dalam keadaan lemah. Ya, 8 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 10 bulan. Kemudian kewajiban ibu menyusui selama 2 tahun. Nah, itu kalau sudah 2 tahun itu dilepas ya. Wajibnya 2 tahun menyusui anak. Maka ASI itu yang terbaik untuk anak. Kemudian seimbangkan perbuatan baik kepada Allah juga kepada kedua orang tua. Jadi dalam berbuat baik jangan hanya ibadah aja yang baik kepada Allah, tapi kepada orang tua marah, kepada orang tua umpamanya ngambekan, nggak boleh. Harus dua-duanya baik, kepada Allah baik, kepada kedua orang tua baik. Karena ridho orang tua, ridho Allah juga ya. Jadi itu dua-duanya harus seimbang. Bergaul dengan orang tua meskipun beda pendidikan, beda agama. Nah ini nih yang ini ya. Meskipun umpamanya orang tua menyuruh mencuri, tapi kita bertentangan, nggak boleh mencuri, itu kan dosa. Nah, tetap berbuat baik kepada orang tua, bergaul dengan orang tua yang baik. Nah, cuma perintahnya kalau menyimpang dari ajaran agama, dari ajaran kebenaran, maka jangan dituruti ya. Ini kalau kelamaan mencatat bisa di screenshot aja ya. Screenshot, takutnya keburu pindah ke halaman berikutnya. Jadi bergaul dengan orang tua meskipun beda pendidikan, beda agama. Nah itu ya. Kemudian nih nasihat kehidupan masyarakatnya. Berlaku adil ya. Berlaku adil. Adil itu dalam segala hal. Di jalanan ketika lampu merah, hak kita, lampu hijau jalan. Nah, ya. Kemudian ketika lampu merah ya kita berhenti. Jangan diterobos juga. Nah itu hak orang lain kita ambil, maka akan celaka kita. Nah, berlaku adil. Rendah hati, nggak boleh sombong meskipun kita pintar, banyak harta, ya, harus rendah hati.
Jangan sombong. Ini jangan sombong. Mentang-mentang nilainya bagus, sombong, merendahkan. Kamu kan nilainya 0, saya kan 10. Nah, nggak boleh. Tetap kita Amin. harus rendah hati. Ya. Jangan memalingkan muka dari manusia. Congkak nih. Jadi sok cantik umpamanya, sok pinter, nggak level gaul sama dia. Nah, nggak boleh itu. Jangan memalingkan muka. Nggak mau sama dia kan orang kere. Nggak boleh. Ya, tetap kita harus santun kepada orang, jalan, permisi gitu kan. Jangan mentang-mentang punya wilayah, kita ngelewatin perumahan orang nggak permisi. Jangan sampai. Kemudian jangan berjalan dengan angkuh. Kayak tadi, contohnya jalan dengan angkuh itu apa? Sepatunya dikencengin, tak tuk gitu, kayak kuda jalannya. Nggak boleh ya. Ya harus lemah lembut jalannya, jangan sampai mengganggu orang lain. Kayak jalan kucing itu jalannya pelan, bukan masa pelannya, nggak kedengaran gitu kan. Umpamanya di kendaraan nih, udah bawaannya knalpotnya dari pabrik yang begitu, dirubah sama knalpot racing, bersih kan, bising sampai kuping pecah. Nah itu berarti itu orang itu dosa tuh, mengganggu orang lain, ketertiban orang lain. Tidak meninggikan suara. Nah, lemah lembut tetap ya, suara kita lemah lembut. Jadi jangan sampai berbicara dengan orang tua nada suara kita tinggi. Nah, tetap rendah hati, rendahkan suara kita. Nah, itu dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini kemudian nasihat untuk anak. Nasihat untuk anaknya apa? Yang pertama, setiap perbuatan baik yang dilakukan akan mendapat ujian, ya. Perbuatan baik apapun akan dicemoohkan orang lain. Tapi tetap aja kita harus tetap jalankan perbuatan baik meskipun banyak orang yang nggak suka sama kita. Tetap lagi ngerjain PR nih, ada teman ngajakin main, ngapain sih PR mulu gitu kan? Kali-kali dia main, biarin aja gitu, karena ini kebaikan. Nah, pasti perbuatan baik pun akan ada orang yang nggak suka pada kita, apalagi perbuatan buruk. Ya, maka tetap jalankan perbuatan baik. Jangan menunggu pendapat orang lain. Menurut kamu gimana sih kalau aku pakai ini? Tanya diri kamu gitu kan, jangan nanya orang lain. Umpamanya punya apa nih, kalau Twitter itu kan ada Twitter pengikut kita, kemudian Instagram juga ada viewersnya, di YouTube. Gimana menurut kalian aku pakai ini, cocok nggak? Ya, menurut kamu gimana, cocok ya? Jangan minta pendapat orang lain. Ya, gitu. Jangan menyekutukan Allah. Ya. Jangan syirik kepada Allah, karena syirik itu akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Tidak diampuni dosa kita. Patuhi hukum yang Allah turunkan, kewajiban yang Allah, halal haram, makruh, sunnah, mubah. Nah itu hukum yang Allah turunkan itu kita lakukan dengan sebaik-baik kita. Dirikan sholat, ingatkan manusia untuk berbuat baik. Nih, tidak hanya seorang ustadz aja, tidak hanya ustadz-ustadzah yang mengingatkan orang lain berbuat baik. Kita pun berkewajiban mengingatkan orang lain. Jangan begitu dong, kasihan tuh orang, jangan ngambil ini. Nah, kita ingatkan, ya. Adapun nanti hasilnya umpamanya mereka nggak melakukan, ya terserah. Kita sudah mengingatkan. Nah, itu kewajiban kita. Ya. Nah, ini aja nasihat-nasihatnya. Jadi nasihat Luqman terbagi 3 fase ya. Nasihat untuk anak, ini isinya. Kemudian nasihat untuk umum yang ini. Dan nasihat untuk masyarakat yang ini. Jadi ada 3 dari ayat yang kita baca tadi itu. Oke, tinggal 1 menit lagi. Nah, terakhir, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, hari ini ada 12 orang. Tolong disampaikan kepada teman yang lain ya. Meskipun lagi sakit, kalau di rumah kan nggak jadi halangan untuk nge-zoom ya. Bisa dimatikan videonya gitu kan, atau mikrofonnya, tetap aja mendengarkan. Jadi jangan jadi halangan, Pak, anak saya sakit Pak, saya nggak bisa ikut zoom. Kan di rumah bisa ambil tiduran gitu ya. Bukan ke sekolah kok, dari rumah jalan semua ya. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita berapa bulan ke depan lagi bisa